Baik, selamat pagi. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Baik. Kita akan paparan pagi hari ini. Saya pilih 4 orang di antara kalian. Nanti kalau saya panggil dia tidak ada, saya anggap dia tidak hadir. Saya mulai dari Koni Kristi Silaban. Silakan. Koni Kristi Silaban. Mana Koni? Silakan paparkan. Bentar, Pak. Saya memilih tanaman pepaya. Pepaya termasuk tanaman yang menyerbu silang. Penyerbukan sebagian besar dibantu oleh angin dan serangga. Pepaya merupakan spesies tanaman yang poligamous. Pepaya tergolong tanaman jenis dioecious, bunga jantan dan betina pada tanaman terpisah. Atau Gynodiceus karena mempunyai bunga sempurna, bunga berkelamin ganda. Pepaya berbunga betina mempunyai bentuk buah bulat dan berbiji sedikit. Pepaya bunga betina tidak memiliki serbuk sari. Saya mengambilnya dari literatur, Pak. Itu nggak ada kau paparkan ya? Nggak bisa kau upload. Di-upload di Gmail, Pak. Upload ke apa namanya, ke Zoom kita ini. Tidak bisa saya buat, Pak. Nggak bisa ya? Iya, Pak. Kelihatan nggak kabelnya? Kelihatan, Pak. Yang sangat menarik tuh kau paparkan itu struktur bunganya. Ada kepala putih, ada tangkai putih. Coba jelaskan dulu struktur bunganya ini. Jelaskan dulu Koni struktur bunganya ini. Baik, Pak. Di bagian atas bunga ada mahkota bunga yang berbentuk garis, ada bentuk kelopaknya. Dan itu bisa disebut juga kepala sari. Ya, Eko Julianto ya. Oke, udah habis ya? Wahyu Pak. Wahyu Pak. Oke, sebentar. Kita maju lagi sebentar. Serta mempunyai tangkai sari. Bunga bougainville mempunyai kepala putih dan tangkai putih yang memiliki ovarium, kelopak bunga, dan telur, Pak. Baik, terima kasih Koni ya. Sekarang berlanjut ke Jonathan Evande. Atau ada dari kawan-kawan apa pertanyaan kepada Koni? Ada pertanyaan untuk Koni?
Renta, kau punya pertanyaan? Tidak, Pak. Berikutnya adalah Jonathan Ervande Panggabean. Ya, Pak. Mana kau, Jonathan? Ini, Pak. Ya, silakan. Yang saya amati yaitu bunga matahari atau Helianthus annus. Bunga matahari termasuk bunga lengkap, di mana memiliki dua jenis kelamin, yaitu benang sari dan putik. Perkembangbiakan bunga matahari dilakukan melalui penyerbukan alami dengan bantuan serangga atau penyerbukan buatan oleh manusia. Tanaman bunga matahari siap melakukan perkembangbiakan apabila kelopaknya Ini telah kau lihat muncul. nggak? Ini kau lihat nggak? Ini paparan. Lihat, Pak. Lanjut. Terdapat nektar pada bunganya dan memiliki serbuk sari serta stigma. Contoh serangga yang membantu penyerbukan matahari secara alami yaitu leba dan kupu-kupu. Dengan cara menghisap nektar dan serbuk sari sehingga serbuk sari akan menempel pada kakinya lalu pindah lagi ke bunga lainnya untuk menyebarkan serbuk sari. Sedangkan manusia dapat membantu penyerbukan bunga matahari dengan dua cara, yaitu menggunakan brus untuk menyebarkan serbuk sari, serta dengan menggosokkan dua kuntum bunga agar serbuk sari saling bertukar. Udah, Pak. Ini diperbanyak dengan apa ini? Apa, Pak? Diperbanyak dengan apa ini bunga matahari ini? Perkembangbiakan secara alami, Pak. Iya, dengan apa kau gunakan? Stek kah? Biji kah? Oh, biji, Pak. Ya, nanti kau coba pakai brus dulu ya untuk menghilangkan satu tanaman ke tanaman yang lain. Oke. Demikian juga si Koni nanti. Kita lanjutkan dengan Evans Russell Haritai. Evan Russell. Ya, Pak. Mana fotomu ini? Ini, Pak. Saya, Pak. Ya, ngomong. Silakan ngomong, Evan Russell. Iya, Pak. Saya, Pak. Iya. Jadi tanaman yang saya perhatikan di sini atau yang saya praktekkan adalah tentang bunga kembang sepatu, di mana alamat dan lokasinya di Jalan Cendana nomor 45, nama bunganya bunga kembang sepatu, di mana kembang sepatu adalah bunga lengkap atau bunga sempurna yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Bunga kembang sepatu memiliki alat kelamin betina dan jantan. Jantannya yaitu benang sari yang terdiri dari serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Sedangkan kelamin betina yaitu putik yang terdiri dari kepala putik,
tangkai putih dan bakal buah atau biji. Bunga kembang sepatu merupakan tanaman yang menyerbuk sendiri. Dengan cara penyerbukan terjadi apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik atau dibantu dengan serangga. Bunga kembang sepatu juga memiliki bagian perhiasan yaitu kelopak mahkota, di mana kelopak adalah bagian dari perhiasan bunga yang berwarna hijau dekat pangkal dan tangkai yang berfungsi melindungi bunga saat kuncup. Mahkota adalah helaian daun bunga yang berwarna merah atau pink yang fungsi untuk melindungi kelamin bunga dan menarik perhatian serangga. Sekian, Pak. Bunga kembang sepatu itu bahasa Latinnya apa, Dek? Bapak, Bunga kembang sepatu itu bahasa Latinnya apa? Evan Serase, apa bahasa Latinnya? saya tidak tahu, Pak. Kapan bisa cek di internet? Ada pertanyaan dari adik-adik ke Evan? Coba hidupkan videonya dulu. Baik, tanaman yang sudah kalian gunakan itu coba kalian silangkan, ya, kalian silangkan. Boleh tanaman yang pertama, boleh tanaman yang kedua. Salah satu aja pilih, ya. Tanaman yang kedua belum kalian kirim, ya. Hanya 3 orang yang baru mengirim. Yang mengirim hari ini saya anggap terlambat, ya. Nggak usah dikirim lagi. Yang mengirim hari ini nggak usah dikirim lagi. Seharusnya kemarin itu dikirim. Septiadi di mana nih? Fotomu mana, Septiadi? Septiadi. Septiadi. Andri Sihotang. Mana fotomu? Buka Zoom, buka Zoom. Andri Sihotang. Kok lari si Andri Sihotang ini? Saya, Pak. Di mana kalau lari? Andri, di mana kau? Ini, Pak. Yehuda, DWS. Hadir, Pak. Kalau disuruh menghidupkan, hidupkan, ya. Putri. Putri Teresia Stungkir.
Nggak kelihatan wajahmu. Oke, 2 menit lagi akan berakhir ini. Jadi tanaman kalian itu kalian silangkan, amati apa yang terjadi, catat. Nanti suatu saat saya minta laporannya. Berarti sebelum tanggal 26. Putri, mana wajahmu, Putri? Sudah hidup kan, Pak? Nggak kelihatan wajah. Putri mana? Lari-lari, pindah-pindah si Putri ini. Oke, nanti berarti lapor